hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya yang memutar dan berlangsung secara terus-menerus, maka inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Nah, berdasarkan gambar yang akan ditampilkan nanti, bisa kita lihat bahwa siklus air itu berasal dari laut. Pertama diawali dengan laut dan kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi ini terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas sehingga terjadi penguapan air laut. Nah, pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Nah, uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian awan tertiup ke daerah pegunungan. Nah, saat awan jatuh pada air, maka uap air akan berubah menjadi titik air, kemudian menjadi hujan. Nah, air hujan itu turun ke bumi dan air hujan itu mengalir ke permukaan tanah. Yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali. Nah, itu menjadi proses evaporasi dan seterusnya. Yang kedua yaitu siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesisnya. Nah, berdasarkan gambar yang akan ditampilkan nanti bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernapasan seluler dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. Nah, CO2 berkumpul ke atmosfer yang kemudian akan ditangkap oleh atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesisnya atau fiksasi CO2. Hasil dari proses fotosintesis ini yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia maupun hewan. Siklus yang ketiga yaitu siklus nitrogen. Nah, siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Nah, berdasarkan gambar yang akan ditampilkan nanti pada PowerPoint, bisa kita lihat bahwa sumber nitrogen ada di udara atau atmosfer dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi oleh nitrogen dan bakteri yang ada di akar. Contohnya, bakteri akar yang ada pada tanaman, pada kacang-kacangan. Yang kedua, oksigen yang ada di atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan amonifikasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4. Nah, itulah penjelasan mengenai siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen oleh saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Apabila ada kesalahan itu dari saya, dan apabila ada kebenaran dan kesempurnaan itu berasal dari Allah. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dari kelas 29A, NIM 1947240015. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang jaring-jaring makanan. Sebelum membahas jaring-jaring makanan, yang perlu diketahui terlebih dahulu apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Secara sekilas,
Rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu, yang terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup suatu makhluk. Secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lain hal dengan jaring-jaring makanan. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan, tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Adapun tujuan dari jaring-jaring makanan adalah menggambarkan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Jaring-jaring makanan dapat dibangun untuk menggambarkan interaksi spesies. Semua spesies di jaring makanan dapat dibedakan menjadi spesies basal atau autotrof seperti tanaman, spesies perantara seperti herbivora dan karnivora, tingkat menengah, contohnya belalang dan kalajengking, dan yang terakhir spesies puncak atau predator, contohnya yaitu karnivora tingkat tinggi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari jaring-jaring makanan. Yang pertama yaitu menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak. Kemudian yang kedua, sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies dan berfungsi dalam mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol bawah dalam suatu struktur komunitas. Yang ketiga, mempelajari kontrol atas ke bawah maupun kontrol ke bawah ke atas dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Selanjutnya yaitu contoh dari jaring-jaring makanan. Yang pertama yaitu jaring-jaring makanan di darat. Sebagai contoh, seekor tupai bisa memakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Tupai tersebut dimakan oleh seekor rubah, yaitu tak hanya makan rubah namun juga memakan tikus dan juga serangga. Dalam contoh ini sudah ada cukup banyak rantai makanan. Kemudian yang kedua, jaring-jaring makanan di laut. Tak hanya di darat, jaring-jaring makanan juga berlaku bagi makhluk hidup yang tinggal di laut. Contohnya seperti plankton bisa memakan fitoplankton. Kemudian subplankton sendiri dapat dimakan oleh gurita, ikan salmon, udang, ataupun makhluk lainnya. Gurita, salmon, dan udang tersebut kemudian dimakan oleh hiu atau paus. Setelah itu, hiu dan paus mati kemudian diurai oleh bakteri yang ada di laut. Yang ketiga, jaring-jaring makanan di sawah. Sawah juga menjadi salah satu habitat yang terdapat makhluk hidup tinggal di dalamnya. Tentu saja dari beragam makhluk hidup yang di sana membuat adanya jaring-jaring makanan demi mempertahankan hidup suatu makanan. Contohnya padi sebagai produsen dimakan ulat atau belalang. Kemudian ulat atau belalang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan ular atau burung pemangsa. Kemudian burung pemangsa juga bisa memakan ular. Sehingga burung pemangsa ini mati diurai oleh bakteri. Yang keempat, jaring-jaring makanan di air tawar. Jaring-jaring makan di air tawar atau sungai banyak melibatkan jenis makhluk hidup.
Sungai adalah salah satu habitat yang banyak memiliki makhluk hidup karena air adalah sumber hidup. Sebagai contohnya itu tanaman air atau alga dimakan oleh ikan kecil, udang dan siput. Kemudian hewan tersebut dimakan oleh ikan besar, kodok ataupun ular. Bebek dan bangau bisa memakan udang, kodok dan ikan besar. Sedangkan ular, bangau dan ikan besar bisa dimakan oleh burung elang. Kemudian selain itu, jaring-jaring makanan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan persaingan untuk bisa bertahan hidup. Tidak seperti rantai makanan yang tak berhubungan dengan bagaimana makhluk hidup bersaing mendapatkan makanan. Itulah hasil pemaparan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Damayanti, kelas 29A, NIM 19472400017. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin memaparkan atau menjelaskan materi tentang piramida makanan, di mana piramida makanan dalam IPA adalah sebuah gambaran atau sebuah informasi tentang pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah biomasa, di mana komposisi dan jumlah biomasa tersebut dikelompokkan dari mulai produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Selanjutnya, pada sebuah ekosistem yang normal, produsen mempunyai jumlah terbanyak pada sebuah ekosistem. Selanjutnya, jumlah ekosistem atau konsumen tingkat 1 lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 2. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak dari konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Selanjutnya, kita beralih ke contoh piramida makanan, di mana piramida makanan dibagi menjadi dua, yaitu piramida makanan ekosistem air dan piramida makanan ekosistem darat. Yang pertama yaitu piramida makanan ekosistem air, di mana piramida ekosistem air, urutan posisi makhluk hidup pada piramida makanannya adalah fitoplankton menjadi produsen, ikan ukuran kecil dan sedang menjadi konsumen 1, anjing laut menjadi konsumen 2, dan paus pembunuh menjadi konsumen 3. Berikut urutan dari ekosistem piramida air. Yang pertama yaitu fitoplankton menjadi produsen karena jumlah sangat banyak dan menjadi cadangan makanan bagi sebagian besar makhluk hidup serta ekosistem air. Yang kedua yaitu konsumen 1. Pada piramida makanan, ekosistem air adalah ikan kecil dan ikan berukuran besar yang pada umumnya mengonsumsi atau mengkonsumsi plankton. Selanjutnya, konsumen 2 pada ekosistem air adalah anjing laut dan ikan yang mengkonsumsi ikan yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu konsumen 3 pada piramida makanan adalah paus pembunuh. Selanjutnya, kita beralih ke piramida makanan ekosistem darat, di mana pada ekosistem darat, piramida makanan tidak hanya diisi oleh hewan, akan tetapi tumbuhan juga menjadi salah satu bagian penting dari piramida makanan ekosistem darat. Berikut urutan piramida ekosistem darat, yaitu produsen pada piramida makanan ekosistem darat dihuni oleh berbagai tumbuhan seperti rumputan dan tumbuhan yang daunnya dikonsumsi oleh sebagian besar populasi binatang di daratan. Selanjutnya, konsumen 1. Ekosistem darat contohnya itu adalah serangga dan tikus yang memakan tumbuhan dan sejenisnya. Selanjutnya, konsumen 2 diisi oleh katak, ayam, dan hewan sejenisnya yang mengkonsumsi serangga dan belalang. Yang terakhir yaitu konsumen 3 pada piramida ekosistem darat adalah burung, elang, ular, dan hewan lain pemangsa ayam dan hewan sejenisnya. Selanjutnya, kita beralih ke jenis-jenis piramida makanan.
Piramida makanan terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu piramida energi, di mana pada piramida energi, tingkatan piramida juga biasa dikategorikan sebagai tropik 1 atau produsen, tropik 2 atau konsumen 1, dan seterusnya. Sama seperti pada pembagian piramida makanan, semakin tinggi angka atau nilai tropik, maka jumlah atau populasi yang semakin kecil. Pada piramida energi, jumlah organisme pada tingkat tropik 1 mempunyai jumlah paling banyak, dan pada tingkat tropik 4 jumlah paling sedikit. Selanjutnya kita beralih ke piramida biomasa, di mana piramida biomasa adalah piramida yang memadukan massa dari seluruh organisme pada suatu lingkungan tertentu. Setelah itu, berat setiap organisme diukur dalam satuan gram. Berat tersebut diambil dari satuan berat badan rata-rata organisme dengan menggunakan rumus perkiraan yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu piramida populasi, di mana piramida populasi memberikan informasi tentang jumlah populasi untuk sebuah ekosistem secara umum. Piramida populasi biasanya dibagi menjadi organisme yang menjadi mangsa dan organisme yang menjadi pemangsa. Keseimbangan jumlah organisme yang sesuai adalah jumlah mangsa harus lebih banyak dari jumlah pemangsa. Mungkin itu saja materi tentang piramida makanan. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan bagi yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.